Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan belajar menggambar block bearing 3D menggunakan aplikasi SolidWorks. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Di tutorial sebelumnya kemarin kita sudah belajar menggambar block bearing seperti ini, tetapi menggunakan aplikasi AutoCAD. Nah, sekarang kita gambar lagi block bearing yang sama menggunakan aplikasi SolidWorks. Tapi ini bukan assembly ya, ini formatnya tetap SolidWorks part, tetapi satu part terdiri dari beberapa body. Di sini bisa kita lihat ada 14 body yang kita simpan menjadi satu part. Jika kita hidden body bagian luarnya, misalnya seperti ini, di dalamnya ada beberapa pelor. Jadi persis seperti yang kita gambar menggunakan AutoCAD kemarin. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Jangan lupa share video ini supaya bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram Tukang Gambar di @tukanggambar3d. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, kita buka dokumen baru, kita klik new, kemudian kita pilih part. Kita akan gambar block bearing ini dari pandangan atas, jadi kita klik top plane, kemudian kita pilih sketch. Sekarang kita buat objek pertamanya, kita buat rectangle menggunakan metode center rectangle. Kemudian titik awalnya kita mulai dari titik 0,0 di sini. Kita buat rectangle seperti ini, kemudian kita tentukan dimensinya menggunakan smart dimension. Dimensinya 65 kali 65. Kemudian kita buat fillet di semua ujung rectangle. Kita aktifkan perintah sketch fillet. Radiusnya di sini kita isi 6. Entities to filletnya kita klik di semua ujung rectangle seperti ini. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita buat circle. Kita aktifkan perintah circle. Kita mulai dari titik 0,0 di sini. Kita buat circle seperti ini, kemudian kita buat satu lagi dari titik senternya fillet di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan dimensinya menggunakan smart dimension. Lingkaran yang besar diameternya 52. Kemudian lingkaran yang kecil diameternya 6 mili. Nah, seperti ini. Kemudian lingkaran kecil ini kita copy ke semua ujung rectangle. Nah, karena ini benar-benar persegi, panjang dan lebarnya sama, kita bisa copy lingkaran ini menggunakan perintah circular sketch pattern. Caranya, kita klik circle ini, kemudian kita aktifkan perintah circular sketch pattern. Previewnya seperti ini. Jika di SolidWorks teman-teman previewnya tidak seperti ini, teman-teman bisa atur dari parameter di kotak dialog sebelah kiri layar. Di sini base pointnya atau sumbu putarnya kita ambil dari titik 0,0 di sini. Kemudian di sini kita putar 360 derajat, contreng equal spacing. Number of intent di sini kita isi 4. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik tab fitur, aktifkan perintah extrude boss. Kita extrude 6 mili. Jadi di sini depth-nya kita isi 6 mili. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian face atasnya kita klik. Kemudian kita klik normal to, supaya face-nya menghadap ke kita. Kemudian kita klik lagi face-nya. Sekarang kita pilih sketch. Nah, selanjutnya kita klik lingkaran besar ini. Kita klik, tahan tombol kontrol. Kita seleksi juga lingkaran yang kecil. Kemudian kita klik convert entities. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat circle dari titik center lingkaran yang kecil. Titik keduanya kita klik di fillet di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat garis menggunakan perintah line. Kita mulai dari garis lingkaran yang baru kita buat tadi. Kita buat garis seperti ini kurang lebih. Nah, pastikan antara garis ini dan lingkaran ini ada relasi tangent. Jika tidak ada, ya bisa seleksi keduanya, kemudian kita klik make tangent supaya garis ini dan lingkaran ini ada relasi tangent begitu.
Kemudian kita klik Smart Dimension, kita tentukan kemiringan garis yang baru kita buat terhadap garis horizontal di atasnya. Kemiringannya 45 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik perintah Offset Entities. Di sini kita offset 12 mili. Ketik 12 enter. Garis ini kita offset ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik Trim Entities. Kita hapus garis yang tidak kita gunakan. Kita hapus garis ini seperti ini. Nah, sisanya hanya objek ini. Kemudian kita blok objek ini, kita copy ke sudut yang lain. Caranya seperti tadi, kita seleksi seperti ini, kemudian kita aktifkan perintah Circular Sketch Pattern. Nah, previewnya seperti ini, kemudian kita klik OK. Sekarang kita klik tab fitur Extrude Boss. Previewnya seperti ini. Di sini depth-nya kita isi 3 mili. Ketik 3, enter, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita klik front, kita pilih normal to. Kemudian front kita klik kanan, kita pilih sketch. Kita buat garis center menggunakan perintah center line. Kita buat garis center dari titik 0,0 di sini. Kemudian kita tarik ke atas atau kita buat vertikal. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat sketch. Harusnya kita buat sketch di sini ya, tetapi saya akan gambar di sebelah kanannya saja supaya jelas. Kita buat sketch baru menggunakan line. Titik awalnya kita luruskan dengan garis bawah di sini. Nah, seperti ini. Kita klik, kemudian kita buat garis horizontal, vertikal, kemudian horizontal ke kiri, kurang lebih seperti ini. Nah, kita aktifkan lagi perintah line, kita sambung dari titik awal di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri dimensi menggunakan Smart Dimension. Garis vertikal di sini tingginya 16 mili, kemudian garis yang lain semuanya 2 mili. Saya buat semuanya 2 mili supaya mudah diikuti ya. Seperti ini. Ini 2, yang ini juga 2. Nah, yang ini juga 2. Kemudian kita buat arc menggunakan metode 3-point arc. Titik awalnya kita klik di endpoint di sini, kemudian titik keduanya di endpoint di sini, kemudian titik ketiganya kita klik sembarang saja seperti ini. Nah, objek ini masih bisa kita geser ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak bisa ke atas dan ke bawah karena garis yang bawah ini, garis pertama, ada relasi koinsiden dengan garis yang paling bawah di sini. Nah, harusnya sketch ini berada kurang lebih di sini. Tetapi saya buat di sini sebelah kanan supaya terlihat jelas. Nah, sekarang kita beri jarak supaya sketch ini kembali ke tempat asalnya. Kita buat jarak menggunakan Smart Dimension. Jarak antara garis center di sini dengan garis vertikal yang panjang 16 ini. Kita beri jarak 26 mili. Kemudian kita klik titik kuadran dari arc yang kita buat tadi. Kita beri jarak dengan garis center di sini. Jaraknya 22,5 mili. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita revolve. Kita klik fitur, kita klik perintah revolve boss. Otomatis sketch ini akan diputar terhadap garis bantu atau garis center di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat referensi geometri. Kita klik referensi geometri, kita pilih yang plane. Kita klik face paling atas dan face paling bawah. Nah, jadi kita buat plane baru di tengah-tengah ya, antara face paling atas dan face paling bawah. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini plane 1 kita klik kanan, kita pilih normal to.
Kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih sketch. Sekarang kita buat circle dan rectangle. Rectangle-nya kita pilih yang metode center rectangle. Kita klik dari titik center, titik 0,0 di sini. Kemudian titik keduanya kita klik di garis lingkaran yang tadi kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik Smart Dimension. Lingkaran ini kita beri dimensi diameternya 45 mili. Kemudian rectangle-nya lebarnya seperti ini atau tingginya 16 mili. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita trim entities, kita potong garis ini, garis yang lingkaran bagian bawah juga, kemudian garis vertikal dari rectangle. Nah, seperti ini. Jadi sisanya seperti ini. Kemudian kita klik sketch fillet. Radiusnya di sini kita isi 1,5. Kemudian entities to filletnya kita klik di setiap sudut objek yang baru kita buat ini. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik fitur extrude cut. Nah, kita extrude cut objek ini ke bawah. Panjangnya bebas, intinya melewati body yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya kita sudah membuat coakan ya di sebelah kanan dan sebelah kiri dari lubang dalam. Nah, sekarang plan 1 ini sudah tidak kita gunakan. Jadi kita klik kanan di plan 1, kita hidden saja. Nah, ini body pertama. Ini adalah bantalan dari block bearing. Nah, supaya hasilnya lebih bagus, kita fillet di beberapa bagian ya. Kita klik perintah fillet. Radiusnya di sini kita isi 1 saja. Ketik 1 enter. Kemudian items to filletnya kita klik di radius ini, di sini dan di sini. Kemudian kita klik juga di edge di sini, di sini, di sini, dan terakhir di edge di sini. Yang kita klik semuanya edge ya, tidak ada yang face. Jadi semua items di sini edge, tidak ada yang face. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita buat body selanjutnya, yaitu inner ring dan outer ring dari bearing. Kita buat dari pandangan kanan. Kita klik right plane, kemudian kita pilih normal to. Kemudian klik right plane lagi, kita pilih sketch. Kita buat garis bantu menggunakan center line dari titik 0,0 ke atas, lurus vertikal. Nah, kita akan buat sketch dari inner ring dan outer ring kurang lebih di area sini. Tetapi supaya jelas, saya buat di sebelah kanannya saja. Yang pertama kita buat rectangle. Kita buat 2 rectangle kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tentukan dimensinya menggunakan Smart Dimension. Tinggi rectangle pertama 20 mili, lebarnya 4 mili. Kemudian lebar rectangle kedua 4 mili juga, tingginya 12 mili. Jarak rectangle pertama dan rectangle kedua 4 mili. Nah, kemudian jarak garis bawah rectangle pertama terhadap garis bawah di sini 2 mili. Nah, kemudian garis bawah rectangle pertama dan garis bawah rectangle kedua kita klik, kita buat relasi make collinear. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak bisa kita geser ke atas dan ke bawah. Kemudian sekarang kita buat circle kurang lebih di sini di antara 2 rectangle. Kemudian kita tentukan dimensinya lagi menggunakan Smart Dimension. Diameternya 8. Jarak titik center terhadap garis rectangle di sampingnya 2 mili. Kemudian jarak titik center terhadap garis bawah rectangle 6 mili. Kemudian kita buat arc menggunakan 3 point arc. Titik awalnya di sini, titik kedua di sini, titik ketiganya kurang lebih di sini. Kemudian kita gunakan Smart Dimension lagi. Kita buat dimensi dari kuadran di sini ke titik
ini. Jaraknya 0,5. Nah, sekarang kita trim garis yang tidak kita gunakan. Seperti ini. Nah, jadi ada dua objek tertutup sekarang. Kemudian kita buat fillet, radiusnya 1,5. Kita buat di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kemudian kita klik OK. Radiusnya kita ganti 0,5. Entities to filletnya kita klik di sini, di sini, seperti ini. Nah, jika muncul peringatan, kita klik yes saja. Kemudian kita klik OK. Nah, karena harusnya sketch ini berada kurang lebih di sini, kita atur jarak menggunakan Smart Dimension dari titik center di sini ke garis vertikal kiri rectangle pertama. Jaraknya 10 mili. Nah, maka sketchnya akan bergeser ke tempat yang seharusnya di sini. Kemudian kita klik fitur Revolve Boss. Otomatis sketch akan terrevolve terhadap garis center di sini di titik 0,0. Kemudian kita hapus contreng dari Merge Result. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita punya 3 body. Di sini ada solid body, isinya ada 3. Yang pertama adalah bantalan block bearing, kemudian inner ring dan outer ring. Oke, sekarang kita klik front plane, kemudian kita pilih normal to, klik kanan di front plane, kita pilih sketch. Kita buat garis bantu lagi menggunakan center line dari titik midpoint di sini ke midpoint di bawahnya. Kemudian kita buat circle dari midpoint garis bantu ini. Radiusnya 1,5 atau diameter 3. Kita ketik 3 kemudian enter. Kemudian kita klik fitur extrude cut. Nah, extrude cut-nya bisa ke belakang atau ke depan. Seperti ini, kemudian kita klik OK. Oke, sekarang kita gambar pelor dari pandangan kanan. Kita klik right plane, kemudian pilih normal to. Kemudian klik kanan, kita pilih sketch. Kita akan buat pelor kurang lebih di sini, tetapi supaya lebih jelas, kita klik section view. Atau kita potong setengah supaya bagian tengahnya kelihatan seperti ini. Sekarang kita buat circle kurang lebih seperti ini. Kita atur dimensinya, diameternya 8. Kemudian jarak titik center terhadap titik 0,0 di sini secara vertikal 8 mili. Kemudian jarak secara horizontal seperti ini 16 mili. Nah, dia pas ya posisinya di groove antara inner ring dan outer ring. Kemudian kita klik perintah line, kita buat garis lurus dari kuadran atas ke kuadran bawah. Kemudian kita trim salah satu sisi, bisa kanan bisa kiri. Seperti ini. Kemudian klik fitur Revolve Boss. Axis of revolution-nya kita klik garis vertikal ini. Kemudian kita hapus contreng dari Merge Result. Kemudian kita klik OK. Nah, kita klik lagi section view. Sekarang kita punya 4 body. Bantalan, inner ring, outer ring, dan pelor 1. Sekarang kita copy pelor, memutari inner ring. Caranya yang pertama kita buat referensi geometri. Kita pilih yang aksis, kita klik di face bagian dalam dari inner ring. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini linear pattern kita expand, kita pilih yang circular pattern. Di sini pattern axisnya kita klik aksis 1. Kemudian di sini hapus contreng dari fitur and face. Kita pilih yang bodies. Kita contreng, kemudian bodinya kita klik pelor ini. Nah, di sini angle-nya 360 derajat.
Number of intents-nya kita isi bisa 9, 8 atau terserah. Di sini saya contohkan 9 kemudian enter. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi pelornya menjadi banyak seperti ini. Kemudian akses ini sudah tidak kita gunakan, jadi bisa kita klik kanan kemudian hidden saja. Sekarang kita buat penutup pelor. Dari pandangan kanan, kita klik kanan di right plane kemudian pilih normal to. Kemudian klik kanan lagi pilih sketch. Supaya mudah seperti tadi, kita klik section view lagi, kemudian kita klik OK. Nah, kita buat penutup pelor di bagian atas dan bagian bawah. Kita buat mudah saja menggunakan perintah lain. Kita mulai dari garis di sini. Kita buat ke atas, ke kiri, ke atas lagi, ke kiri, kemudian ke bawah, ke kanan, ke atas lagi sampai garis awal tadi, kemudian kita sambung dengan titik awal. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tentukan dimensinya menggunakan Smart Dimension. Panjang garis pertama di sini 0,5. Kemudian garis ini juga 0,5. Kemudian garis ini 0,5 juga. Jarak dari garis paling kiri ke garis awal di sini 5. Kemudian garis ini 4. Nah, seperti ini. Kemudian garis vertikal ini 1,5. Nah, otomatis di sini 0,5 juga. Jadi tidak bisa kita buat garis dimensi karena sudah terdefinisikan dengan dimensi-dimensi yang lain. Sekarang kita buat garis bantu menggunakan center line. Kita buat garis bantu seperti ini. Jadi kita buat garis bantu vertikal, kemudian di midpoint kita buat horizontal seperti ini. Dimensinya, tinggi garis bantu yang vertikal ini 16 mili. Nah, kemudian jarak dari garis vertikal ini ke garis vertikal paling kiri dari penutup pelor, jaraknya 14 mili. Nah, seperti ini. Kemudian objek ini kita seleksi, kita klik perintah mirror entities. Mirror about-nya kita klik garis bantu horizontal di sini. Maka objek akan termirror ke bawah. Kemudian kita klik OK. Kita klik fitur revolve boss. Di sini axis of revolution-nya kita klik garis center yang vertikal. Kemudian di sini kita hapus contreng dari merge result. Kemudian kita klik OK. Nah, kita klik di section view lagi supaya kembali normal seperti ini. Sekarang kita punya 14 body. Jadi body pertama bantalan, body kedua outer ring, kemudian body ketiga inner ring, kemudian body keempat sampai seterusnya di sini adalah pelor. Kemudian sisanya penutup pelor atas dan bawah. Ini sudah jadi, sekarang kita atur warnanya. Yang pertama, kita klik appearance, scans and decal. Nah, seperti ini. Kemudian appearance kita expand, kita pilih yang metal. Metal kita expand ya, seperti ini. Kemudian kita pilih yang steel misalnya. Di sini ada polysteel dan lain sebagainya. Ini bebas saja ya. Misalnya polysteel kita tarik ke inner ring. Kemudian kita pilih body. Kemudian kita tarik lagi polysteel ke outer ring. Kita pilih body. Supaya terlihat perbedaannya ya, kita klik real view graphic. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bantalannya kita pilih yang iron. Di sini ada cast iron, kita tarik ke bantalan. Kita pilih body.
Untuk cast iron dia terlihat seperti ini, terlihat kasar di permukaannya. Untuk mengubah warna kita bisa klik display manager di sini. Di sini ada cast iron yang terakhir kita apply, kemudian klik kanan, edit appearance. Nah, di sini kita bisa mengubah warna. Misalnya kita pilih warna cyan seperti ini, kemudian kita klik OK. Jadi teksturnya tetap ya seperti cast iron tadi, tapi warnanya berubah begitu. Kemudian untuk penutup pelor kita pilih yang plastik, misalnya kita expand, kita pilih yang satin finish. Misalnya kita pilih warna green satin finish plastik. Kita tarik ke penutup pelor yang atas, kita pilih body. Kemudian yang bawah juga kita tarik seperti ini, kita pilih body. Nah, sekarang tinggal pelornya. Karena tertutup, penutup atasnya bisa kita klik kanan, kita pilih hide. Nah, sekarang kita bisa seleksi semua pelornya. Seperti ini. Kemudian kita klik lagi appearance, kita beri warna metal. Kita pilih yang misalnya titanium. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Misalnya kita pilih yang burnished titanium. Klik kanan, add appearance to selections. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian yang tadi kita hidden, kita tampilkan lagi. Kita klik di sini fitur manager design tree. Nah, di sini body yang kita hidden bisa kita klik kanan, kita show lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya, kurang lebih seperti itu cara menggambar block bearing 3D. Seperti yang kemarin kita gambar menggunakan AutoCAD, tetapi sekarang kita gambar menggunakan SolidWorks. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.